Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa bermuajahah kembali di kegiatan kita Senin malam Selasa. Mudah-mudahan kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa ada dalam bimbingan, lindungan, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita teruskan hancak garapan. Kalau minggu kemarin berbait dengan sutroh, ya, di mana kita sholat itu adalah sedang berbakti, beribadah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun harus dijaga, jangan sampai keagungan dan kesucian ketika kita ibadah itu terganggu dengan hal-hal yang bisa mengganggu, termasuk orang yang lewat. Makanya ada had, ada hudud, ada batasan. Nah, salah satunya batasan tempat. Batasan tempat di mana orang tidak boleh melewat di hadapan orang yang sholat. Sutroh bisa berupa kayu, bisa berupa batu, bisa berupa barang, bahkan bisa berupa garis. Kalau sekarang berupa batas karpet, berupa besarnya sajadah, itu bisa menjadi sutroh, di mana kalau ada yang lewat di dalam batasan sutroh maka sanksinya berat, sampai harus ditahan, sampai dilawan. Itu kenapa? Karena itu disebut apa? Setan. Setan mah dicaram teh kala ngaha jakeun. Sehingga kalau menunggu sampai 40, bisa 40 hari, bisa 40 bulan, bahkan 40 tahun, itu sampai orang beres sholat itu lebih baik ketimbang lewat di hadapan yang sholat. Da moal aya Pak nungguan nepikeun ka 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Saking Bapak Ibu gitu dosanya sangat besar. Saking bermasalah sekali. Saking itu disamakan dengan setan. Daripada disamakan dengan setan mending nungguan gitu. Nah, itu maknanya. Ini berarti penting sekali kita menjaga sutroh. Baik yang sholat harus jelas sutrohnya, baik juga yang lewat. Maka sutroh itu sesuatu batasan yang harus dihormati, tidak boleh dilanggar. Karena kalau dilanggar, ancamannya dilawan, digambarkan seperti setan, bahkan lebih baik menunggu sampai 40, bahkan mungkin 40 tahun, itu lebih baik. Nah, kemudian Bapak Ibu kita teruskan ini ya, mengetahui tempat yang dilarang sholat gitu.
Kan sholat itu tadi kegiatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu, tidak ada saat terdekat kita dengan Allah kecuali pada saat sholat. Aqrabu ma yakunu bihil abdu mir rabbih fahuwa sajid. Saat paling dekat antara kita dengan Allah tidak ada lagi kecuali pada saat sujud. Nah, di antara bagian dari sholat itu sujud. Jadi sujud itu saat paling dekat. Makanya sholat itu adalah definisinya ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi pada saat kita sholat kita sedang munajat, bercakap-cakap, sedang ngobrol, sedang berkomunikasi dengan Allah. Pak, berkomunikasi dengan bupati saja itu kudu ada jadwalnya. Leres tuh. Lama itu ngirim surat, apalagi ke gubernur, apalagi ke menteri, apalagi ke presiden. Iya jeung saha? Jeung Allah. Makanya itu saat terdekat kita dengan Allah pada saat sholat. Pada saat sholat itu lebih khusus pada saat sujud. Makanya berbisik ke bumi sampai ke langit. Itulah kenapa sholat itu disebut mi'rajul mu'min. As-sholatu mi'raj. Sirat itu adalah tangga menaikkan derajat orang mukmin. Jadi kayak eskalator. Kalau kita pengen naik derajat maka sholat. Karena sholat jalan paling strategis, paling cepat, paling pasti menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makanya itu paling dekat seseorang dengan Allah pada saat sholat, pada saat sholatnya, pada saat sujud. Nah, oleh karena itu tidak sembarangan itu orang melakukan sholat. Jangan sembarangan tata caranya, jangan juga sembarangan pikiran dan hatinya, apalagi tidak sembarangan bisa sholat di mana saja. Jadi ada tempat-tempat yang kita tidak boleh melaksanakan sholat. Bapak Ibu, memang nanti ada hadis umum, al-ardu kulluha masjid. Bumi Allah semuanya bisa dijadikan tempat sujud, tempat sholat. Bumi Allah. Makanya tidak ada halangan orang tidak sholat karena tidak ada masjid. Nanti ada penjelasan setelah bab ini Pak lebih jauh, di mana masjid itu makna besarnya ada dua. Ada masjid seperti begini, ada masjid al-ardu kulluha masjid. Bumi Allah semuanya bisa dijadikan tempat sholat. Itu makanya Pak ayyuma rajulin adrakatuhus shalah falyusolli ilaiha. Di mana kita bertemu waktu sholat di sana walaupun tidak ada bangunan masjid. Ada teu aya masjidna abdi mah moal sholat. Aya masjidna henteu deh. Berarti si eta mah memang tara sholat. Itu ngan teu aya masjid dijadikan alasan. Padahal itu bumi Allah semuanya bisa dijadikan sholat, tempat sholat. Yang pertama Bapak Ibu, memang karena memang semua, tapi ada pengecualian. Pengecualian, tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan sholat. Yang pertama kuburan, kuburan. Kuburan itu apa? Kuburan itu apa? Tempat manusia dikubur. Kubur al-qabru. Di urang mah kuburan teh sama dengan naon, Pak?
maka makomah wattakhidhu mim maqami Ibrahima musholla, jadikan Nabi makom tempat berdiri Nabi Ibrahim sebagai tempat sholat. Beres tawaf habis 7 kuriling maka nanti sholat 2 rakaat di belakang atau nanti menghadap ke makom Ibrahim. Jadi koma yakumu kiaman makom tempat nangtung sanes makom. Luka makam mah bahasa naonnya makam. Itu tempat berdiri gitu. Nabi Ibrahim sholat sunat 2 rakaatnya. Gitu. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua Qul huwallah. Itu surat-surat Al-Ikhlas, itu surat tauhid Pak, dua-duanya. Sendiri dikeraskan. Sendiri dikeraskan. Beres kembali ke sejajar Hajar Aswad. Kemudian ini istilah bismillahi wallahu akbar. Kemudian sa'i. Kan itu ya. Nah ini Pak. Jadi ini mah yang dilarang sholat itu di atas kuburan. Kalau di makom dalam arti tempat berdiri Nabi Ibrahim justru disuruh. Di kuburan. Qala Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda. Allah melaknat orang Yahudi. Pak, orang Yahudi mah pika sebeleun. Banyak perbuatan-perbuatan Yahudi yang menjadi penyebab mereka dilaknat. La'annal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Allah melaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel, itu Yahudi. Gitu. Apa penyebabnya? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka tidak saling curam sarang antar mereka kalau terjadi masalah maksiat. Jadi orang Yahudi mah antepan. Aya nu lesbi antep, aya nu gay antep. Nu penting mah teu ngarugikeun urang. Antepan hak asasi. Gitu. Jadi itu makanya dilaknat. Dilaknat itu apa? Dilaknat itu bukan wajah jadi hitam, badan jadi sakit, usaha jadi rugi, tapi dilaknat itu maknanya susah untuk kembali ke jalan yang baik. Ek bener teh hese, asa dihalangan, gitu. Jadi susah tahu bahwa itu baik benar, tapi susah seperti ada penghalang. Itu adalah maknanya dilaknat. Nah Rasul menyatakan la'anallahul yahud, Allah melaknat orang Yahudi, wan nasor dan orang Nasrani, ittaqadu quburo anbiya'im masajid. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka itu sebagai masjid. Jadi para nabi teh ngahaja gitu, kuburannya dijadikan masjid. Nah, ieu nang dimaksud larangan sholat di kuburan, karena di kuburannya itu masjidnya itu berdiri hakikatnya di atas kuburan. Kan boleh enggak kuburan dijadikan masjid?
dijadikan rumah. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Memang nanti ada khususiah kenapa atuh Nabi mah dikuburnya di dalam Masjid Nabawi. Sebetulnya bukan di dalam Masjid Nabawi, rumah Nabi dan rumah Masjid Nabawi berdampingan. Gitu. Makanya gitu Nabi mah kenapa afdolnya sholat laki-laki sunatnya di rumah, Nabi mah gitu seperti subuh qobliyahnya di rumah. Da ka masjidna DKM deket kamar. Gitu. Ya, jadi para nabi mah atau Nabi Muhammad itu gitu diperintahkan dikubur di tempat dia meninggal. Meninggalnya di rumah, masjidnya diperbesar, maka eta rumah teh kalebet masjid, padahal baheula mah dikuburna itu di rumah, Pak. Itu. Jadi berbeda. Ini mas sengaja kuburan para nabi dijadikan masjid, maka dilarang kita sholat di sana. Gitu. Makanya dilaknat orang Yahudi, orang Nasrani itu begitu. Itu, ya. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan berkaitan dengan kanisati ro'atha Ummus Salamah bi ardil Habasyah. Jadi tentang gereja yang banyak gambarnya yang dilihat oleh Ummus Salamah di Habsyi. Habsyi teh naon? Habsyi teh ayeuna nama Ethiopia. Jadi termasuk Afrika. Itu di mana pihaswar di kanisah itu di gereja itu banyak suar itu gambar, banyak gambar, banyak patung itu. Maka kata Rasulullah ulaika kaumun, mereka itu kaum idza mata fihim al abdus sholih, kaum manakala seorang yang soleh mati, awir rujulus solih atau seorang laki-laki soleh meninggal, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun di atas kuburannya masjid, di atas kuburannya masjid. Wasawaru pilka fihi tilka suwar, bukan sekedar membangun masjid, dan mereka juga membuat lukisan-lukisan. Jadi kalau yang mati dibuatkan apa? Di kuburannya masjid dibuatkan lukisan. Atau ada yang patung. Kata Rasulullah, ulaika sirarul khalqi indallah. Itulah makhluk yang paling jahat di sisi Allah. Disebutnya makhluk yang paling jahat, di mana orang yang mati walaupun soleh dibuatkan apa? Masjid dan kuburan dan lukisan. Itu. Kan kalau lihat kuburan Nabi gimana Pak? Di Raudhah. Ayeuna mah heseknya harus daftar dulu. Dulu mah masih gampang. Itu kan kuburan Nabi tanah saja. Kenapa atuh dibatasi? Karena banyak orang yang ingin minta kaitan keamanan. Atau lihat di Baqi, kuburan para sahabat. Mereka hanya tanah saja, dibatasi dengan ciri karunya, cenahnya. Justru itu yang sesuai dengan sunnah. Kan tidak boleh dibangun, gitu Pak, ya tidak boleh dibangun. Justru nukudu karunya mah urang, karena matinya orang soleh mah istirahat untuk dirinya, purna tugas sudah beres, gitu ya.
Itu kalau dia baik, dia sudah mendapatkan balasan kebaikan. Kalau dia pendosa, maka dia sudah mendapatkan balasan. Makanya tidak boleh kita mengobrolkan kejelekan orang yang sudah mati. Faqad abdau ila maqaddamu, karena mereka sudah mendapatkan balasan. Apakah baiknya, apakah jeleknya. Nu kudu karunya mah kadiri sorangan ka urang. Itu. Kita teh nanti teh termasuk yang baik, termasuk yang jelek. Nu kudu karunya mah waktos urang maot teh aya nu nyolatan keneh teu. Waktos maot teh urang diurus sesuai dengan sunnah Nabi tidak. Itu makanya wakina adzabannar, hirup itu harus hijrah, bergabung dengan orang soleh supaya watawafana ma'al abror, diurus gitu dengan kesolehan kesolehan gitu ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi dilarang kita sholat di kuburan. Pak, kumaha cenah sholat mayit? Eta mah sanes sholat di kuburan nyolatan mayit nu urang telat tos dikubur. Gitu. Kalau ini makan sengaja kuburan dijadikan masjid sehingga otomatis sholat yang 5 waktu itu dilaksanakan di kuburan karena kuburan disulap jadi masjid. Ayo urang sholat mayit masane sholat di kuburan. Da eta mah nyolatan mayit. Itu sabab telat nembe 2 dinten kenging impo wargi teh pupus. Gitu. Ngalayat ka keluargana engke da tetebih ti bumina sumping ka makam ka kuburan. Urang sholat eta mah sanes sholat di kuburan eta aneh. Sholat di kuburan mah ini kuburan dijadikan masjid sehingga orang tiap waktu sholat di kuburan di masjid. Da asalna masjid kuburan. Gitu. Al aslu al baqa'u dalam kaidah. Asal itu yang tetap. Al aslu asal baqa'u yang tetap. Gitu. Jadi asalnya apa? Kuburan, maka ya hukum tetapnya adalah kuburan. Hukum tetapnya kuburan. Itu. Ya, makanya kan kembali ke laptop teh itu. Kembali ke asal gitu. Kembali ke asalnya kuburan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah Bapak Ibu di hadis riwayat Imam Muslim, inna mangkana qablakum kanu yattahiduna kuburo anbiyaihim wa sholihihim masajid. Sesungguhnya orang-orang yang ada sebelum kamu yattakhiduna menjadikan kuburo anbiyaihim kuburan para nabi mereka dan orang soleh masajid sebagai masjid. Jadi orang dulu itu begitu, orang soleh mati dijadikan masjid. Itu kenapa ada penyembahan patung Bapak Ibu? Itu awalnya untuk mengenang Nabi Nuh. Gitu. Untuk mengenang Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh itu penyelamat ketika terjadi tsunami pertama terbesar dengan membuat perahu. Diajaklah itu ya naik perahu. Tafsir ada yang menyebut 40 orang, ada yang menyebut 70. Maka Nabi Nuh disebut Adam kedua. Karena orang yang hidup hanya yang naik perahu. Safinatun najah, perahu penyelamat. Nah, ya jadi Nabi Nuh dianggap sangat berjasa. Makanya ketika sudah surut, hidup kembali normal, Nabi Nuh meninggal, maka untuk mengenang Nabi Nuh dibuatlah patung. Jadi awalnya sekedar
mengenang, mengingat. Gitu dibuatlah patung-patung, termasuk patung orang-orang soleh. Nah, generasi pertama tahu asal usulnya, sebab musababnya. Generasi kedua sudah ada yang lupa. Ketiga, keempat, kelima, akhir nama nyembah patung. Padahal awalnya mah sekedar mengingat. Nah, itulah Bapak Ibu, sekecil apapun pelanggaran tidak boleh ditolerir. Karena kalau ditolerir, dimaafkan, nanti ada orang bahwa boleh begitu. Kan kejahatan itu terjadi bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi bukit gitu. Generasi sekarang nggak jadi masalah, tapi generasi nanti gitu kan, mereka hilang substansi gitu. Jadi dianggap nyembah patung, padahal sekedar pengingat. Makanya tidak boleh. Ini umpamanya ini berdua, yang ini belok ke kiri, ini belok ke kanan, padahal sedikit, tapi lama-lama semakin jauh, kayak begitu Pak. Itu. Makanya Islam nggak pernah mentolerir. Makanya kejahatan itu bahasana wala taqrobu, jangan dekat. Makanya kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik, ukhrijat linnas, yang dialumnikan, dikeluarkan kepada manusia untuk amar ma'ruf nahi munkar. Pelanggaran besar itu terjadi karena dulu ketika melanggar kecil diantap, didiamkan, dimaafkan, dimaklum. Nah ini Bapak Ibu, sehingga mereka menjadikan kuburan itu dibuatkan masjid. Kenapa? Ada orang soleh wungkul. Nah itu orang soleh. Ya orang soleh kalau sudah mati sudah Pak. Kan kalau orang sudah dipanggil oleh Allah berarti sudah beres tugasnya. Betul tidak? Iya, sudah beres tugasnya. Pertanyaannya kita yang masih hidup kumaha? Hadirin yang dimuliakan Allah, bahkan Nabi menyatakan la tusallu ilal kubur, janganlah kamu sholat menghadap ke kuburan. Menghadap ke kuburan. Dan wala tajlisu alaiha, bahkan kuburan tidak boleh diduduki. Jadi bukan sekedar menghadap, karena menghadap mah harus kemana sholat mah? Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram, gitu ya. Hadapkan wajahmu ke arah masjidil haram, masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Nggak boleh sholat menghadap kubur, gitu. Makanya kalau kita sholat mayit itu mayitnya disimpan di mana? Kalau sholat mayitnya disimpan di mana? Di depan. Nah di depannya di mana? Bagi kita, depannya di mana? Depan yang menghadap kiblat. Kalau tahu kiblatnya ke sini, maka di sini. Gitu. Jadi hakikatnya kita menghadap mana? Kiblat, bukan menghadap mayit. Sebab mayit disimpan di kiblat. Gitu, ya. Kalau tahu ini kiblatnya, mayit dihadap di sana. Karena gitu, salat itu adalah ibadah kepada Allah. Allah menyuruh fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Wala tajlisu alaiha, dan tidak boleh duduk di sana. Jadi Islam hebat Pak, boro-boro masih hirup nugas maut oge kudu dihormat, teu kenging naon kuburana dicalikan, ditincakan, nggak boleh. Padahal ditincakan karaosan mah
Moal. Tapi kenapa tidak boleh? Ini Pak, etika. Etika. Karena nanti begini, Bapak Ibu, menghormat orang yang dalam tanda kutip menghormat, menyayangi orang yang sudah mati sama dengan menyayangi ketika hidup. Menyakiti yang sudah mati sama dengan menyakiti, itu. Makanya tinggali perlakuan kepada mayit itu harus penuh kasih sayang. Ketika memandikan, ketika mengkafani, ketika menggotong, ketika menguburkan. Itu makanya Bapak Ibu tidak boleh umpamanya saking badannya ingin bersih ketika mandi zanajah perutna nepikeun ka di pencet supaya seluruh kotorannya, itu nggak boleh. Karena sama dengan menyakiti. Normal saja, normal saja, normal saja Pak. Itu. Wah Islam hebat. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menjaga kehormatan seseorang itu sampai menyakiti mati itu mayit itu sama dengan menyakiti yang hidup. Itu. Ada pertanyaan, berarti kalau disakiti dia sakit. Makanya Islam gening Pak, hebat ya Islam. Itu. Kalau menyembelih hewan saja, fa'ahsinu dabihata, maka harus bagus menyembelih. Kenapa harus pakai pisau atau golok yang tajam? Kan dalam rangka itu Pak. Dalam rangka itu ya, ini adab Bapak Ibu. Adab. Nah kemudian yang dilarang juga adalah terlarang melakukan sholat di kanisat dan biat. Kanisat itu adalah gereja. Kalau beat itu sinagog. Sinagog itu tempat ibadah orang Yahudi. Bukan semata-mata karena bangunannya, tetapi ada keterkaitannya dengan kuburan tempat dibangunnya gereja dan sinagog. Ya karena konon di tempat itu ada kuburan. Itu kan yang tadi dilaknat oleh Allah yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jadi secara hukum bolehkah sholat di gereja? Naonan sholat di gereja. Ke masjid gente. Nah, secara hukum boleh tidak gitu Pak ya? Boleh tidak? Bolehkah sholat di sinagog tempat ibadah orang Yahudi? Konon ada sahabat yang pernah sholat di sana Pak. Jadi ada sahabat yang pernah sholat itu. Jadi Ibnu Abbas menurut riwayat Imam Bukhari itu pernah sholat di sinagog, kecuali sinagog atau ya tempat ibadah orang Yahudi yang ada patungnya. Jadi dilarang itu karena ada patung, karena ada kuburan. Gitu. Tapi meureun kanggo naon kan leres teu, tapi ini bicara hukum, bicara hukum. Ada lukisan-lukisan. Itu bicara hukum, Pak. Jadi itu Bapak Ibu, kemudian ada tempat-tempat yang tidak layak dijadikan tempat sholat. Tidak layak. Tadi mah dilarang, ieu mah teu layak gitu. Kenging teu mun ka sakola nganggo acuk tos soe.
kengingan teu layak. Teu layak. Sia kitu, Pak. Ya kenging make ngasa warnana bodas teh kitu nya lamun umpamanya hari putih tapi piraku kelekna soe. Berarti kurang layak, Pak. Nah ini juga begitu. Tempat yang tidak layak dijadikan tempat sholat adalah tempat sampah. Tempat sampah. Kan bumi Allah tadi masjid gitu kan. Tapi dah teu layak atuh piraku sholat di naon namina teh Pak? TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Kenapa? Gitu. Kan syarat sah sholat itu harus bersuci, iya kan? Bukan hanya suci dari hadas, tapi juga suci bajunya, suci bersih juga tempatnya. Sabersih-bersihna tempat sampah. Aya sampah tuh, nya aya nganake tempat sampah. Rumah sakit, itu. Rumahna yang sakit teh. Rumah tempat yang ditinggali orang yang sakit. Rumah makan. Rumah yang disinggahi oleh orang yang mau makan. Itu. Ya. Mun di urang mah rumah sakit. Sakit naon we nya? Ada rumah sakit anak. Kalau di Malaysia mah kan jujur katanya ya. Kalau rumah sakit buat melahirkan, rumah korban laki-laki gitu. Di kita mah namanya rumah bersalin, salin naon gitu. Salin rupa. Ya Pak. Jadi tidak layak di rumah sampah, tempat sampah. Tempat penyembelihan dijaga, teu layak sholat. Nah kemudian tempat yang banyak dilewati orang banyak, naon? Pasar, jalan, maunya di jalan sholat atuh. Ya teh ek sholat, ek pamer. Itu. Di mall boleh nggak? Telah ya. Mohon kan eta mah musola yang di mall. Boleh. Boleh nggak sholat di hotel? Boleh. Di hotel aya musola? Tapi masalah sholat di pasar nu aya musola. Itu sholat teh dina beus atau di musola? Dina pesawat aya musolaan teu? Aya. Aya kan pesawat, kereta api ada musola. Gitu. Nah ini tidak termasuk kan kereta apinya tidak termasuk yang terlarang. Leres teu? Iya, kalau bus tidak termasuk yang terlarang. Gitu. Di rumah sakit ada musola kayak gitu. Tidak termasuk yang dilarang. Gitu. Nah, kumaha lamun dijagal aya musola. Ieu mah tempat menyembelihnya. Didinya mencit, didinya sholat. Tapi kalau di lokasi, kan lokasi itu banyak, leres teu? Aya tempat parkirna, aya WC-na, aya kantina, aya musolana. Ieu mah di tempat mencitna, didinya mencit, didinya sholat. Didinya tempat kabeuratan, didinya makan, teu layak. Maknya tempat ngaluarkeun, tempat ngabusan. Nah kayak gitu. Ya. Jadi kan ya, kan aya denah gitu ya, Pak. Itu. Termasuk di WC tidak boleh. WC yang namina ge wayahna cingogo. Kan nggak boleh.
Nah, itu termasuk tempat yang tidak layak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, Pak? Nah, kita teruskan sedikit lagi ya. Nah, sedikit lagi. Nah, ini tempat yang digunakan untuk sholat. Kalau tadi kan tempat yang dilarang termasuk yang tidak layak dipakai sholat. Dipakai sholat. Nah, ini masjid, Pak, tadi. Masjid, namanya masjid itu apa sih? Masjid itu diambil dari kata sajadah. Sajadah teh sujud. Makanya diurang mah jadi sajadah. Sajadah. Gitu, sajadah teh. Nah, naon sajadah teh? Kain khusus ke sujud. Nah, kalau tempat sujud, orang sujud namanya sajid, orang yang suka sujud. Gitu. Tapi kalau tempat yang dipakai sujud namanya masjid. Masjid, Pak. Cuman kurang enak didengar. No enak mah masjid. Eta teh. Jadi ada dina bahasa namanya keindahan pendengaran. Enak kadanguna. Cik nu enak kadanguna masjid. Masjid. Eka mana? Eka Masjid Agung. Padahal itu yang benar. Yang benar nama masjid. Gitu. Cuman karena teu enak, nu enakna masjid, maka walaupun apal salah yang mengucapkan yang mendengar sama-sama memaklumi. Dina bahasa ya gitu. Ai parapatan teh parapatan 4, parapatan 5. Yang benar itu apa, Pak? Parapatan 4, ari simpang 5. Eta simpang 5 disebutna Koko nama 5 masim. Tapi antara yang mengucapkan dan yang mendengar sama-sama maklum. Yang benar itu mobil gandengan, mobil gusuran. Digusur digandeng. Da digandeng mah kanan kiri. Iya mah depan belakang. Tapi lamun disebut mobil gandengan teh eta teh asli nama geseran ya, Pak. Nah, kayak gitu, Pak. Itu. Iya ge sami, nu bener mah masjid, cuman nggak enak didengar. Yang enak didengar mah masjid, tempat sujud. Tempat sujud. Nah, yang kedua Bapak Ibu, nah kan tempat paling mulia di satu negeri, di satu kota masjid, Pak. Ciamis teh tempat pangsaena teh naon? Masjid. Apakah dia Masjid Agung atau masjid di sini? Pokoknya masjid. Tempat yang paling bagus. Itulah kenapa pertama kali Nabi hijrah datang ke Madinah, yang pertama kali dibangun apa? Masjid. Diurang di Tarurutan. So, dibangunlah masjid rest area. Tos masjid nembe kuliner. Iya, Pak. Itu masjid. Nah, masjid tadi punya arti 2. Yang pertama tanah. Tanah. Al-ardu kulluha masjid. Bumi Allah semuanya tempat sujud. Kecuali tadi yang dilarang. Tapi bumi Allah secara umum. Jadi boleh sholat di gunung. Boleh teh sholat di laut. Di laut, di luhureun laut. Nah, boleh. Karena al-ardu kulluha masjid, tidak termasuk yang dilarang. Tidak termasuk yang tidak layak. Boleh, Pak. Itu al-ardu kulluha masjid. Jadi tadi tidak ada alasan orang tidak sholat. Karena
bumi Allah semuanya masjid. Saya sering menyampaikan tugas kita sebagai manusia ada berapa Pak? Tugas kita sebagai manusia ada 3. Yang pertama apa? Ibadah, yang kedua khalifah, yang ketiga memakmurkan. Tuh. Kenapa bahasanya memakmurkan? Karena bumi adalah masjid. Nah di kita mah direduksi, dipersempit. Makna memakmurkan teh jadi ieu wungkul. Masjid padahal bumi Allah, tanah Allah, gunung dan sebagainya itu juga perlu pemakmuran karena sholat juga boleh dilaksanakan di sana. Jadi orang mah sebut ngamakmurkeun teh ngan masjid dalam arti sempit, padahal bumi teh masjid dalam arti luas. Makanya Pak ayyuma rajulin atrokatus shalah falyusolli ilaiha. Kalau datang waktu sholat didinya teu aya alasan teu sholat teu aya masjid. Ngong adan di leuweung teu aya bangunan masjid, sholat we di sana. Karena nanti bumi akan berbicara. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha. Itulah kenapa bahwa kita harus memperbanyak tempat sholat. Bahasanya memperbanyak. Sholat wajibna di dia, sholat sunatna ulah di tempat sholat wajib. Gitu, bergeser ke depan, ke belakang, ke kiri atau ke kanan. Itu akan jadi saksi kita pernah sholat di sana. Makanya Pak, Bu, lamun angkat-angkatan kamana uhae, kasempetan bisa sholat di tempat itu. Supaya tempat itu jadi saksi kita pernah sholat. Jadi mangpang mengpung. Bapak kamana kabanjar sholat gitu. Itu sholat wajib ke meureun masuk masjid sholat tahiyatul masjid. Waktu duha sholat duha. Dia akan jadi saksi. Mangpang mengpung. Kelah cenah di bumi ge kabujeng nya. Ih pan geus datang panggilanana ge didinya. Pan panggilan itu kan harus disahut pada saat datang. Makanya panggilan Allah panggilan sholat, panggilan Allah bagi yang mampu panggilan haji, panggilan nukatilu mah panggilan maut. Panggilan maut mah on time. Oh, wah, gitu. Kapan saja di mana saja tah sholat kayak gitu. Karena bumi Allah semuanya masjid. Yang kedua, dan karena bumi Allah semuanya tempat sholat, masjid, maka bumi Allah juga adalah tanahnya suci. Makanya patayammamu sha'idan, tingali Pak, Allah permudah dunia itu dimakmurkan dengan cara untuk sholat, maka syarat sahnya bersuci. Tanah juga bisa dijadikan, iya, kan sama Pak, mudah kan? Jadi mudah, sholatnya mudah di mana saja, bersucinya juga mudah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, arti masjid itu adalah sholat. Maksud nama tempat sholat. Al-makanul ladzi khusson lis-sholat. Jadi masjid itu yang kedua artinya tempat yang dikhususkan untuk sholat. Tadi dia Pak, ini yang dimaksud. Jadi makna yang kedua inilah yang paling banyak dipahami. Lamun disebut masjid pasti bangunan masjid, dan di sana nanti ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi bangunan khusus yang dipakai untuk sholat, makanya nanti ada etika orang masuk ke dalamnya. Itu mendahulukan kaki kanan, mengakhirkan kaki kiri. Baca apa? Doa. Baca doa. Apa doanya? Kemudian dianjurkan apa? Salat naon? Tahiyat naon? At-tahiyatul mubarakatus sholawatu. Mau tahiyat eta cenah utek-utekan At-tahiyat itu menghormat. Wa idza huyyitum bitahiyah. Kalau kalian dihormat dengan satu penghormatan, maksudnya assalamualaikum teh tahiyat penghormatan. Makanya di surga tahiyatuhum bisa salam. Di surga itu penghormatan ahli surga dengan salam, keselamatan. Itu tahiyat.
Gitu. Jadi salat tahiyatul masjid salat menghormat masjid. Da dina hadisna mah teu aya apa ngan kesimpulan para ulama. Idza dakhalal masjida fala yajlis hatta yarka'a rakaatain. Kalau kalian masuk masjid jangan dulu duduk sampai salat 2 rakaat. Jadi masuk masjid jangan dulu duduk kecuali salat 2 rakaat. Maka disebutlah salat itu dengan istilah menghormat masjid. Itu siap hormat. Itu. Ulah wakat calik salat heula 2 rakaat. Nah ini ya. Jadi mendahulukan kaki kanan, kemudian baca doa, lalu itu salat tahiyatul masjid. Kemudian juga tidak boleh diduduki masjid oleh yang junub. Yang junub. Jadi yang junub belum mandi tidak boleh tinggal. Wala junuban illa abiris sabil. Itu hanya sekedar lewat nyanak sapu di masjid gitu teu naon Pak. Tapi lamun diam di masjid karena ini tempat suci atau wanita yang sedang haid. Tidak boleh dijadikan tempat jual beli. Wanita yang haid juga sama hanya lewat. Tidak boleh dijadikan tempat jual beli. Nggak boleh. Gitu kata Rasulullah kalau orang jual beli di masjid doakeun la arbahallahu tijarotaka. Mudah-mudahan teu payu dagangna. Karena masjid dibangun bukan untuk jual beli. Nah, tidak boleh dijadikan tempat mengumumkan barang yang hilang. Di zaman sahabat ada yang masuk masjid punten manawi ningali onta abdi. Kata Rasulullah mudah-mudahan ontana ulah kapanggih. Karena masjid dibangun bukan dijadikan tempat mengumumkan barang yang hilang. Manawi uninga salaki abdi can balik di masjid. Bahkan saking kita diperintah untuk memakmurkan masjid, memakmurkan itu bisa dalam arti fisik. Fisik itu ngajaga kebersihan. Makanya yang bebersih di masjid, yang suka bebersih di masjid, Bapak Ibu sekalian, itu pahalanya besar. Al-busak, tak ngotoran masjid, dosanya juga besar. Al-busaku fil masjid khoti'ah, nyiduh di masjid mah dosa. Baheula mah nyiduh da masjidna tidak seperti sekarang. Masjidnya beratapkan langit, beralaskan tanah, bumi. Makanya ciciduh teh di masjid cuah. Salat cuah. Al-busak fil masjid khoti'ah. Nyiduh di masjid teh dosa. Ngabala ayeuna mah wa kafaratu hadatmuha dan kiparatnya membersihkannya. Artinya harus menjaga kebersihan. Dulu ada cerita, ada yang menyebut laki-laki, ada yang menyebut perempuan. Rasul baru datang dari Safar. Rasul perhatikan beberapa hari tidak melihat yang suka bebersih di masjid. Sampai dijawab oleh para sahabat, dia sudah mati, engkau nggak tahu. Gitu kata Rasulullah, kunaon teu ngawartosan abdi. Kunaon, jangan kau anggap yang bebersih masjid itu rendahan. Mereka orang yang mulia. Tunjukkan di mana kuburnya. Nabi kemudian ditunjukkan dia sholat. Nabi, wah Pak, disolati oleh Nabi syafaat luar biasa. Ada sahabat yang ingin orang tuanya meninggal, Nabi sholat. Tapi Nabi tidak mau karena dia punya hutang. Ini Nabi minta ditunjukkan kubur. Bagi siapa? Dia yang suka bersih-bersih masjid. Menggambarkan kebaikan yang luar biasa sampai Nabi menyengajakan minta diberitahu gitu di mana kuburnya, kemudian Nabi sholat. Nah ini gitu. Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah, Baitullah gitu. Pak orang itu gini, Allah lebihkan satu ketimbang yang lain, gitu. Makhluk Allah yang dilebihkan dari yang lain siapa? Yang paling menonjol manusia. Walaqad karramna bani
Adam. Dari sisi fisik psikis manusia lebih mulia. Cik urang jeung monyet gantengan saha? Ya sepede aja lagi. Nya urang atuh. Acan Nabi mah teu geulis, teu ganteng, sanes teu geulis, teu ganteng, salah ngarendeng. Ngarendengnya jeung Rapi Ahmad mah eleh. Kalau merasa tidak ganteng, tidak geulis datang ke Taman Safari. Karomna Bani Adam, memuliakan. Tapi manusia yang mulia juga nanti Allah ada yang lebihkan. Sehingga para nabi dilebihkan ketimbang manusia biasa. Hidup mah seperti begitu Pak. Gitu. Jadi sehingga nanti waktu juga demikian. Gitu ya, waktu juga demikian juga tempat. Semua tempat bagus, tapi ada tempat yang paling bagus. Tadi gitu, tempat apa yang paling bagus di satu kota? Masjid. Karena masjid disebutnya apa? Baitullah. Nanti masjid mana masjid yang paling mulia? Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, puncaknya Masjidil Haram. Disebutnya Masjid Haram itu mulia. Makanya orang yang datang ke sana asal taat nanti hidupnya akan mulia. Gitu. Jadi Allah lebihkan itu begitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ada Abu Dar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu masjidin awal wudi'a fil ard?" Rasul, masjid mana yang pertama kali dibangun di dunia? Cik masjid mana di dunia nu pertama kali aya? Masjidil Haram. Masjidil Haram. Qultu tsumma ayun. Rasul, setelah Masjidil Haram, masjid yang kedua masjid apa? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Siapa yang ngebangunnya? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu hebat Pak. Nabi Ibrahim mati meninggalkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Makanya Nabi Isra Mi'raj minal Masjidil Haram ilal Masjidil, yang ngebangunnya siapa? Nabi Ibrahim. Jalan kaki Mesir, Mekah, Palestina. Allahu Akbar. Ayeuna mah jadi 3 negara. Hebat Pak. Zaman dulu can aya transportasi. Coba yang kuat apa Pak? Yang kuat apa? Ya kaki, kan jalan kaki. Tapi kaki tidak akan kuat lamun keyakinannya tidak iyeuna. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan warisan masjid 2, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad meninggalkan warisan Masjid Nabawi. Pertanyaan, kita mati meninggalkan warisan apa? Pak kudu aya ciri nu ngagambarkeun panjangna umur. Itu panjang umur kebaikan teh gitu Pak. Nah, dulu yang ngebangun, mewakafkan, ngebangun, memakmurkan, kita juga insya Allah Pak, ini akan jadi amal jariyah. Amal jariyah. Dulu Pak Haji Uwais, terus tokoh yang dulu Ustaz Saifuddin pun Bapak di sini di samping jamaah. Gitu Pak. Hidup Pak kudu nyirian. Makanya bagusnya di tiap kebaikan kita teh ikut kontribusi Pak. Ikut kontribusi. Didinya aya budak yatim, ikut we ngabantu naonna. Aya madrasah dibangun, ya semen sasak, dua sak. Nyirian we Bu, nyirian. Makanya kalau kita kemana-mana ada kenceleng, masjid, eusian, ulah 1.000, 5.000, 10.000. Nanti di sini ada penjelasan. Gitu. Bagaimana pahala kalau ikut berpartisipasi pembangunan masjid. Pak, itu nyirian. Di dia kebaikan. Hebat kan? Kebaikan. Kam kana bainahuma. Rasul berapa jarak ngabangun Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Gitu. Itu adalah arbauna sana, 40 tahun. Jadi Nabi Ibrahim beres ngabangun Masjidil Haram, ngabangun Masjidil Aqsa teh 40 tahun kemudian. Tsumma qala, Rasul bersabda, "Aina ma adrokat salat falyusolli fahuwa masjid." Di mana saja datang waktu salat, salatlah.
karena di sana adalah masjid itu. Makanya nanti sholat Idul Adha, Idul Fitri abdolnya di mana? Lapang itu masjid. Al-ardu kulluha masjid. Bapak Ibu, sakitu notiasa kapihatur nanti kita teruskan berkait dengan hal-hal yang masih ada kaitan dengan masjid. Ini baru prolog mukadimah. Ada pertanyaan? Mangga. Ibu dulu, mangga Ibu, Bu. Ini Ibu dan ya Ibu Anom. Assalamualaikum. Assalam. Ustadz, mau menanyakan perkara sholat gaib. Kan katanya kalau misalkan sudah disolati jenazah maka hukum untuk menyolatinya, hukum wajib untuk bagi muslim yang lain, tidak wajib untuk menyolatinya. Bagaimana hukum sholat gaib? Sholat gaib. Sholat gaib itu adalah sholat kanu gaib gitunya. Ya, sholat gaib itu dilaksanakan sholat kepada saudara kita yang meninggal, tapi kita tidak bisa datang ke sana karena mungkin terhalang oleh waktu, jauh dan sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana syarat melaksanakan sholat gaib? Memang ada yang menyebut salah satunya itu. Gitu. Di mana sholat gaib itu dilaksanakan kalau di sana tidak ada yang menyolati. Kalau di sana tidak ada yang menyolati, sabab teu aya nu nyolatan, maka urang nyolatan. Sebagai wujud ikhwatu iman, kasih sayang kepada saudara yang meninggal itu kan kita berdoa. Makanya doa itu sapaan. Karena di sana tidak ada, maka kita disuruh mensolati. Nah sekarang bagaimana kalau sudah ada? Secara hukum boleh enggak? Nah di sana diihtilafkan, gitu, diihtilafkan. Ada yang menyebut, udah kan sudah ada yang menyolatkan. Kalau tidak ada, tapi prinsip dasar kita bisa berdoa kapan saja, bisa berdoa kapan saja. Itu ya, wallahu alam. Terus Ibu, ya melewati batas sutroh, ya kan, yang tadi digambarkan bagaimana tegasnya, kerasnya, tetap tidak boleh, tetap tidak boleh. Ya, bagaimanapun tidak boleh. Ini berlaku bukan hanya ya di mana saja, apalagi di Masjidil Haram. Nah, bagaimana kondisi terdesak kan beda. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat membolehkan yang tidak boleh. Teu aya jalan hiji-hijina waktos urang hoyong kajaman iwati kadinya. Ditahan kurang teh teu kuat. Ari jalan keur sarolat keneh. Nah itu mah darurat. Madarat membolehkan yang tidak boleh. Tapi kalau kondisi tidak darurat kan tunggu. Leres teu? Tadi menunggu sampai 40. Apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Saking agungnya orang yang sholat menghadap Allah. Tapi kalau kondisi darurat mah membolehkan yang tidak boleh. Iya, urang tetos kabelet hoyong kajaman. Gitu. Sok Pak anu salat di payun, leres teu? Nu disap ka hiji, ari panto di tukang ngomongan. Aduh, pasti kan lewat kepada yang ditahan teu moal bisa ini mah. Itu mungkin dalam kondisi darurat dan itu kan tidak tiap saat, leres teu? Hanya sekali. Nah itu berlaku di mana saja termasuk sholat di Masjidil Haram. Nah Allah tahu mana yang tidak hukum, Allah tahu mana yang ilmu sudah ada ingin diamalkan atau dia lupa sehingga melanggar. Itu.
Kan Allah tak tahu. Abdi teh da alim ngalanggar tapi ieu teh pas sedek-sedek kasurungkeun cenah. Gitu sehingga gitu ya melanggar sutroh. Allah maha tahu. Allah maha tahu. Makanya kita mah enak punya Allah yang alimum bidatis sudur, yang tahu ya kebenaran hati. Gusti da abi mah teu hoyong ngalanggar urusan sutroh ngan tadi teh kadorongkeun eta. Ya. Jadi sanes wae ngalanggar sutroh nu salatna oge kadupak gitu. Padahal boro-boro ngadupak ngaliwat oge teu kenging. Allah maha tahu kan kondisinya darurat. Wallahu alam. Ustaz, tadi bahwa sholat yang terlarang itu di depan kuburan. Nah kalau ukuran jarak, karena di kota-kota besar masjid itu di depan suka ada kuburan. Nah itu ukuran jarak berapa meter itu kalau kota-kota suka ada kuburan Ustaz. Itu ukuran jaraknya berapa meter. Yang kedua tentang sholat tahiyatul masjid. Seandainya udah azan, nah itu apa yang dilakukan boleh nggak sholat tahiyatul masjid dulu terus qobliyah gitu. Setelah adan ini ya, kalau sebelum pasti tahiyatul masjid ini setelah adan. Boleh nggak tahiyatul masjid dulu? Yang kedua tentang masjid, bumi Allah itu kan masjid tadi Ustaz. Rumah Allah itu masjid. Kita boleh di sholat apa yang penting yang tidak terlarang itu di tempat sampah, di tempat kuburan ya. Kan wanita yang haid nggak boleh duduk di masjid kecuali melewat. Tapi kalau sholat Idul Fitri di lapangan gitu kan, orang yang haid boleh gitu ke tempat apa sholat Idul Fitri tapi nggak sholat cuma duduk gitu. Itu kan masjid juga itu Ustaz, musola. Itu pengertian gimana Ustaz? Ya, yang pertama pertanyaannya kaitan naon teh? Jarak. Kan tadi jarak kita sholat itu dibatasi oleh sutroh. Oleh sutroh. Kalau depannya ada kuburan, kan kita sutroh. Gitu. Jadi kalau nyanak sajadah mah eta batasannya. Batasannya sajadah. Kalau ini batasan antar sab sebagai sutroh. Sab kahiji sutrohna naon? Tembok. Sab kadua sutrohna naon? Ini sab pertama. Makanya bagus, karpet kan sudah didesain untuk sutroh. Iya, jadi sutrohnya kita kalau di sana mana? Iya, ini habis karpet. Gitu. Abi di sab katilu sutroh mana? Nah, eta sab kadua. Kalau nggak ada orang berarti batas karpet. Itu sutroh. Gitu. Yang kedua, kemudian tahiyatul, apakah tahiyatul masjid dulu, kemudian sholat rawatib atau langsung sholat rawatib? Maka kalau kesempatannya ada, ya bagus gitu. Ya tahiyatul masjid, ya sholat rawatib. Mantep kalau bisa begitu. Gitu. Ya karena tahiyatul masjid itu kan sifatnya umum. Kalau masuk masjid, jadi kapan saja waktunya itu ketika masuk masjid. Cuman secara umum orang masuk masjid itu pas waktu sholat. Leres deh, pas waktu sholat itulah sebetulnya di sana adan, kemudian ada sholat qobliyah. Nah apakah sholat rawatib dulu kemudian qobliyah sholat wajib atau sholat langsung qobliyah? Maka ini pilihan. Kalau memungkinkan waktunya itu ya bisa gitu. Ketiga-tiganya termasuk tadi sholat tahiyatul masjid. Pokoknya tahiyatul masjid mah jangan duduk dulu. Berarti yang pertama urutannya tahiyatul masjid. Gitu. Kemudian yang terakhir ya bagaimana kan masjid itu definisinya ada masjid bangunan masjid, ada bumi Allah juga masjid. Tentu yang dimaksud larangan perempuan yang haid itu wala junuban ila abiri sabil itu di bangunan masjid. Bangunan masjid bukan seluruh bumi. Lamun kitu mah cicing di imah ge ulah. Kudu ka mana? Ka WC ge
ulah kamamana kamamana ulah gitu. Jadi dibatasi di bangunan masjid. Di bangunan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.